Kajian Tahdzibul Akhlak, masih penyakit hati nomor 9 ya, tentang riya. Masih banyak, masih panjang subjudulnya di bawah penyakit riya, di bawah itu penyakit hati riya. Termasuk belum nih sampai kepada ini penangkalnya apa gitu, kebalikan. Ya, karena di yang sebelum-sebelumnya kan semua penyakit hati itu kebalikannya apa? Karena masalahnya untuk semua penyakit hati itu selama penyakit hati itu ada, selama itu berdosa. Mau tidak mau artinya ya ini pasti seperti ini contoh yang penyakit hati yang pertama itu ya kufur. Ini selama seseorang kufur gitu, ada kufur di dalam hatinya, selama itu berdosa. Kebalikan dari kufur itu adalah iman. Kalau seseorang tidak kufur berarti iman, dan sebaliknya selama beriman setiap detik berarti ada pahala untuk imannya. Jadi itu ya contoh itu ya, bahkan kan hadis yang ini yang untuk orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka itu yang hanya ada iman sebesar debu, akhirnya ke surga juga, ada pahalanya berarti untuk iman yang sebesar debu itu. Dan ini berlaku untuk semua penyakit hati. Yang nomor 2 bodoh. Penyakit hati bodoh itu bukan soal otak lah gitu di sini. Bodoh itu tidak belajar ilmu agama. Selama tidak belajar berarti dosa. Makanya obatnya kebalikannya adalah belajar. Dan bukan soal seberapa banyak ilmu yang didapat. Ya, bukan soal itu artinya ya, bukan soal berapa pengetahuan agama yang didapat gitu. Nah, obatnya kebalikannya adalah belajar sampai akhir hayat gitu kan. Ya, sampai seumur hidup kewajiban belajar. Dan semuanya sama lah ya. Nah, ini nih riya kebalikannya adalah ikhlas. Kalau tidak ada riya, kalau bukan riya yang ada di dalam hatinya, berarti ikhlas ibadahnya. Berarti ikhlasnya sendiri itu ada pahalanya. Yang demikiannya semua penyakit hati sama. Nah, ini yang masih tentang bagaimana cara setan menghalangi dan memperdaya, menipu manusia dalam hal ibadah atau sekitar beramal soleh. Ada 7 langkahnya, kemarin sudah sampai kepada yang terakhir. Jadi ulas sedikitnya karena di dalamnya ada setan itu. Sedikit begini ya, setan itu sambil atau dengan putus asa gitulah setan itu ya, dengan putus asa setan itu melemparkan ya jurus atau cara terakhir setelah di yang ke-6 pun selamat gitunya. Setelah dengan cara ke-6 pun ternyata manusianya selamat, tidak bisa dicelakakan oleh setan. Cara yang ke-6 yaitu memasukkan riya khofi. Akhirnya kan jadi celaka juga kan kalau kemudian setelah ibadahnya dilakukan dengan benar, dengan serius, sampai selesai ibadahnya, selesai dikerjakan, dimunculkan riya khofi, celaka juga akhirnya. Dengan riya khofinya itu jadi celaka. Nah, apabila ada selamat dari jurus yang ke-6, nah ini jurus terakhir nih, jurus pamungkas dari setan. Sambil putus asa,
Lantaran pun setan teh guguru jeung sakolana teh mahal ieu teh nepi ka boborot beak modal sakola ka ditu ka dieu geus ka partai pengemis geus ka aliran cungceng lah geus. Ternyata manusianya kuat gitunya, bisa bertahan tetap lurus, tetap ikhlas. Artinya kan kalau yang sampai terakhir kan tidak kena, tidak terpengaruh setan memasukkan ria kopi juga selamat. Nah, sambil putus asa kemudian setan membisikkan. Ini seolah-olah kembali ke jurus yang pertama yang paling ringan kan. Ini seolah-olah kembali kepada jurus yang pertama. Ya, setan itu mengatakan la hajatalakum ila hadzal amal. Ya, sebetulnya kalian itu nggak perlu beramal. Ini kan seperti balik lagi, seolah-olah seperti ringan lagi itu jurusnya, itu seperti jurus yang pertama. Ya iya teu karasa teh gitu, pistol cai ieu mah cangkang cau. Ku pistol cai padahal sebelumnya kan sudah ngalawarkeun belati mah bedog mah lah gitu tah jeung samurai nepi ka AK-47 dikeluarkan. Kuat kan manusianya bertahan, artinya sampai ini berat gitu sebetulnya. Ini cara yang berat untuk dihadapi, dilalui oleh manusianya. Cara yang keenam lah, anggaplah itu paling berat. Kemudian seolah-olah kembali lagi ke cara yang awal dengan mengatakan la hajatalakum ila hadzal amal. Sebetulnya kamu itu tidak perlu beramal. Nah, itu yang mengatakan, nah ini masalahnya di sini. In kudirtum suada, jika kamu ditakdirkan. Nah, ini masalahnya di sini nih. Jika kamu ditakdirkan oleh Allah termasuk orang yang beruntung, yang selamat, yang berbahagia, pasti kalian demikian meskipun tidak beramal. Dan sebaliknya, jika kalian termasuk orang yang celaka, ya celakalah kalian meskipun kalian itu banyak beramal. Itulah benang merahnya ya yang dibisikkan setan. Kalau kalian ditakdirkan termasuk orang yang itunya selamat, beruntung, selamat, bahagia, pasti demikian meskipun tidak beramal. Kuncinya pada bisikan setan itu adalah jika kalian ditakdirkan. Nah, apa benar gitu makna takdir itu demikian? Seperti yang dibisikkan setan. Apa benar gitu makna takdir itu demikian? Yaitu selamat kalau Allah sudah menakdirkan demikian meskipun kamu tidak beramal. Dan sebaliknya tetap kamu celaka kalau ditakdirkan oleh Allah demikian meskipun kamu banyak beramal soleh. Nah, apa masalahnya demikian gitu ya? Nah, yang kemarin ya jurus penangkalnya adalah satu, janji Allah itu pasti benar. Yang difirmankannya itu adalah benar. Nah, Allah menjanjikan apa? Allah berfirman bagaimana? Sekitar ini ya, sekitar beramal soleh dan tidak beramal soleh. Kalau menurut setan tadi kan banyak beramal soleh juga, kalau Allah takdirkan kamu celaka masuk neraka mau apa? Tidak beramal soleh juga kalau Allah takdirkan kamu masuk surga, kamu beruntung, bahagia, selamat, ya seperti itulah. Nah, jurus penangkalnya adalah hanya seperti kemarin ini surat Ali Imran ayat 9-nya bukan 8-nya. Yang mengatakan lah gitu ya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Nah, terkait dengan ayat ini yaitu yang tadi gitu, sebetulnya apa demikian gitu yang namanya takdir seperti yang dikatakan oleh setan yang tadi itulah. Nah, Allah tidak menyalahi janji, artinya nah Allah menjanjikan apa gitu sekitar beramal soleh dan tidak beramal
soleh. Nah, Allah menjanjikan apa untuk masalah tersebut? Nah, ayatnya kemarinnya innallaha la yukhliful mi'ad, itu ayat Al-Baqarah, Ali Imran ayat 9 yang menyatakan demikian. Allah tidak pernah menyalahi, Allah tidak pernah ingkar, ya, Allah tidak pernah melanggar janjinya. Kemudian yang kedua di surat An-Nisa, waman asdaqu minallahi qila, siapa yang perkataannya lebih benar dari Allah? Berarti dua nih ya untuk menangkalnya. Jadi satu, apa yang difirmankan Allah pasti benar. Kemudian yang dijanjikan oleh Allah pasti ditepati. Sementara di banyak ayat Al-Quran intinya Allah menjanjikan selamat, bahagia, beruntung, yaitu masuk surga itu bagi yang beramal soleh. Sementara tadi kan oleh setan beramal banyak, beramal soleh juga percuma kalau Allah takdirkan masuk neraka. Dan sebaliknya gitu tadinya. Kemudian yang kedua, dengan mencermati mungkinnya, dengan mencermati apa yang dibisikkan oleh setan, dia menyebut-nyebut ditakdirkan. Ini menunjukkan bahwa setan itu tidak paham apa itu takdir menurut Al-Quran dan menurut hadis. Di mana hal ini kan tentang qadar, ya, tentang qadar, takdir menyebutnya sebutannya ya, tentang qadar, tentang takdir itu kan dimasukkan sebagai salah satu rukun iman. Artinya orang Islam itu wajib. Wah, berarti sebetulnya orang yang beriman itu kan wajib berarti beriman terhadap takdir, karena itu salah satu dari rukun iman. Berarti masalahnya nih, misalnya beriman kepada Allah, ini di rukun iman yang 6 ya, beriman kepada Allah. Bagaimana itu seseorang bisa beriman kalau imannya sendiri itu bertingkat-tingkat, ya, kadar keimanan setiap orang tidak sama lah. Itu tadi juga disebutkannya ada orang yang imannya hanya sebesar debu, ada sebetulnya imannya hanya ya seperti itulah iman yang ada di dalam hatinya, hanya sebesar debu. Sampai kepada ada orang yang imannya sempurna, masuk surganya pun tanpa hisab lah gitunya. Ini berarti setiap individu atau masing-masing orang itu kadar imannya tidak sama. Nah, sementara inilah ya melebar dulu nih, karena ini beriman terhadap takdir berarti kan kesana gitu nanti arahnya. Kalau Ibnu Mas'ud, seringnya Ibnu Mas'ud mengeluarkan fatwa lah, mungkinnya memang ulama dia, fatwa statement diantaranya Ibnu Mas'ud mengatakan al yaqinu al imanu kulluhu, yakin ya lah bahasa Arab atau bahasa kita sama mungkin maknanya yakin gitunya. Yakin itu seperti misalnya di awal-awal surat Al-Baqarah kan, allazina yu'minuna zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, allazina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada urusan gaib. Di antara urusan gaib itu adalah akhirat. Ya, di antara urusan gaibnya itu salah satu di antara gitulah, salah satu yang disebut dengan perkara gaib, urusan gaib itu adalah akhirat. Di ayat berikutnya
Di ayat berikutnya, di ayat terakhirnya, ayat terakhir, ayat kelima. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walazina amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, ayat ininya wabil akhirati, dan terhadap akhirat hum yuqinun, bukan yu'minun lagi. Padahal untuk semua perkara gaib di ayat sebelumnya kan beriman kepada perkara gaib, khusus beriman kepada akhirat. Wabil akhiratihum yuqinun, yakin teh bahasa yakin bahasa Arab, dan terhadap akhirat mereka itu yakin. Ibnu Mas'ud tadinya yakin itu seperti apa? Kenapa di situ ada dua kata yang berbeda? Kalau untuk nanti tadi yu'minuna bil ghaibinya, untuk gaib secara umum menggunakan kata yu'minun, tapi khusus untuk akhirat wabil akhiratihum yuqinun. Apa bedanya iman dengan yakin? Nah, Ibnu Mas'ud mengatakan al yakinu al imanu kulluhu. Yakin itu kalau iman sudah sempurna. Hese pasti nepi ka yakin eta iman atuh tingkatkeun heula. Ya, keimanannya harus terus ditingkatkan. Kalau kita mengambil contoh para sahabat, sudah sampai lah, anggapnya para sahabat sudah sampai kepada apa yang disebut yakin, artinya iman mereka itu bulat, sempurna. Ini contoh ini beberapa kali juga saya sampaikan nih. Seperti ini berartinya mungkin yakin nih karena yakin. Dan yakin itu kan tidak mungkin yakin tanpa iman, mustahil yakin tanpa iman. Karena al yakinu al imanu kulluhu, untuk sampai kepada tahap yakin yang disebut di dalam Al-Quran, banyak di Al-Quran yang seperti itu ya, yang seperti di Al-Baqarah tadi. Salah satu contohnya seorang sahabatnya yang bernama Anas bin Nador. Ini pamannya Anas bin Malik. Dia ini ketika perang Uhud, dia mengatakan saya ikut berperang itu, nih mengatakan begini, kata-kata dari Anas bin Nadornya, karena saya sudah mencium aroma surga dari balik gunung ini. Nah, itu disebut yakin. Contoh yang coba ditanya, saya ikut perang itunya karena saya sudah mencium aroma surga dari balik gunung Uhud ini. Dan Allah takdirkan, takdirnya Anas bin Nador itu gugur waktu perang Uhud dengan jasad yang sudah tidak dikenali. Yang mengenali itu saudara perempuannya, itu pun dari ada jari yang mungkin ada kelainan atau apalah gitunya, sehingga saudara perempuannya ini mengenalinya. Itulah contoh yang menurut Al-Quran pun khusus tentang akhirat mah wabil akhiratihum yuqinun. Semestinya sebetulnya bukan hanya tentang akhirat, yakin tentang perkara gaib. Yakinnya kalau tadi kan kalau iman sudah bulat barulah sampai kepada yakin. Apa yang diimani ini rukunnya saja, rukunnya yang 6 gitu kan, rukun iman. Berarti kan bukan sebutnya bukan hanya beriman kepada Allah, kan beriman kepada Allah yang sebesar debu juga ada kan. Ini orang terakhir yang dikeluarkan dari neraka itu adalah orang yang imannya hanya sebesar debu. Tah berarti iman ke Allah sebesar debu.
Nah, dari semua rukun iman itu yang terakhirnya, yang kalau urutannya yang disebut itu kan di dalam Al-Quran itu beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, kemudian kepada hari akhir. Terakhir bi qadarihi, beriman kepada ketetapan takdir yang kena teh itunya, beriman kepada ketetapan Allah, khairihi wa syarrihi, apakah ketetapan yang baik ataupun ketetapan yang buruk. Nah, nanti kalau memahami takdir mah yang buruk itu apa? Ketetapan Allah. Ketetapan Allah, kalau seseorang masuk neraka itu ketetapan yang buruk gitu. Kalau masuk neraka itu sesuatu yang buruk. Tapi itu ketetapan Allah ya. Kalau seseorang akhirnya masuk neraka itu ketetapan Allah. Tapi bukan seperti yang dibisikkan oleh setan, yaitu kamu banyak beramal soleh juga kalau Allah tetapkan masuk neraka. Nah, bukan seperti itu. Kalau masuk surga dan masuk neraka itu satu ketetapan, itu takdir. Tapi bukan seperti yang menurut setan. Nah, ini yang keduanya berarti setan itu tidak paham. Setan itu tidak paham apa itu takdir. Jadi jangan diikuti maksudnya kan ini penangkalnya ya. Yang pertama penangkalnya adalah Allah selalu benar dan Allah tidak pernah melanggar janji. Artinya manusia itu harus tahu Allah itu mengatakan apa dan Allah selalu benar. Kemudian Allah menjanjikan apa. Hanya masalahnya berarti kenapa ada orang yang iman kepada Allahnya hanya sebesar debu? Mengapa ada orang yang demikian? Berarti dia tidak mengenal Allah dengan bersungguh-sungguh. Jadi we asal percaya nage. Itu kan jadi we asal gitu kan, percaya nage asal karena dia tidak kenal Allah yang sesungguhnya seperti apa. Terhadap Rasulullah SAW juga sama gitu kan, kenal nggak Rasulullah itu siapa? Paingan si nu hare-hare sahayuna saayana saridona nuturkeun nabi teh si nu kitu saayana. Nah, termasuk urusan takdir. Kalau tidak paham berartinya kalau tidak mengerti urusan takdir tadi jajalan ku setan itu takdir menurut setan. Jadi jajalilah oleh setan gitunya makna takdir itu seperti yang dia katakannya. Padahal kan setan mengatakan menyebut-nyebut takdir itunya kepada manusia itu tujuannya untuk apa? Ini kan jurus terakhir untuk mencelakakan manusia. Ya, manusianya yang bodoh, sidik setan mah bodoh dan dituturkeun. Jadi nu bodoh lebih bodoh saha teh. Banyak berarti masalahnya karena kenapa ada manusia yang kena katakanlahnya yang kena oleh bisikan setan di jurus terakhir nih. Kan setan membisikkan demikian, percuma beramal soleh juga buat apa kalau Allah takdirkan kamu masuk neraka. Nah itu akan dijejalkan kepada manusia. Sementara manusianya juga sama, ternyata tidak tahu, tidak paham apa takdir yang sesungguhnya. Ya itulah yang diikuti berarti yang dari setan. Nah, setan itu pasti ini pasti kan, makanya kan sudah disebutkan di langkah setan itu ini nih untuk mencelakakan manusia. Jurus pertama ini, kedua, ketiga, ini jurus terakhir. Padahal sebetulnya setan sudah merasa putus asa. Karena sampai jurus yang ke-6 manusianya masih bertahan, masih kuat.
tidak tergoda, tidak terbawa oleh bisikan setan. Jurus terakhir sambil merasa putus asa setan membisikkan demikian, bari ngaleos teh siul bener wae beramal soleh. Allah takdirkeun ka neraka mah ka neraka we. Bari ngaleos ya mah. Tuh serius sih seperti wah menghadapi bagaimana bari ngaleos ya mah siga nu ngalungkeun cangkang cau batakna ieu mah. Si eta kuat geus lah si eta mah hese sigana digodana. Bari ngalangkeun cangkang cau kadenge tiga jauhan kebut wah geningan ku ieu beunang cek setan teh geningan tah ku jurus terakhir bari jadi setannya sudah merasa putus asa sebetulnya ngalangkeun cangkang cau ti kejauhan lah kuat tadi setan geus mau belati mau bedog bawa samurai ku beceng teh ku naon kuat jelemana terakhir pistol cai we diuyahan tiga jauhan goblok setan ku pistol cai payah nama tadi mah nepikeun ka senjata kaluarkeun kabeh jurus kaluarkeun kabeh kuat jelemana luar biasa ini geus ieu moal kagoda bari ti kejauhan we teu ningali acan cangkang caut tembak ka sirah ku pistol cai bogo berak ti guling jelema ti soledat dan celaka. Nah kemarinnya ini nih berarti setan itu tidak paham sebetulnya apa itu takdir lah intinya apa itu takdir seperti yang Allah firmankan di surat Al-Qamar nih inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin sesungguhnya segala sesuatu itu telah kami ciptakan dengan ulah diterjemah atulah takdir lah gitunya nyapan ayeuna teh judulna teh maknal qadri jadi makna takdir yang sebenarnya apa ayeuna eta judulna teh. Ya jadi mana takdir yang sebenarnya apa? Karena seperti tadi masalahnya. Kenapa sampai ada orang yang beriman kepada Allahnya itu dengan kadar keimanan sebesar debu jauh atau benar yakin loh. Ada sangat jauhnya kepada apa yang disebut yakinnya di mana menurut Ibnu Mas'ud tadi yang namanya yakin itu kalau iman sudah sempurna. Contohnya lo tadi lah itu Anas bin Nadornya dan banyak kalau contoh sahabat mah luar biasa kan mereka sampai demikian itu begitu yakinnya sampai diungkapkan dengan kata-kata aku sudah mencium aroma surga dari balik Gunung Uhud ini tak sampai sedemikian rupa lah gitunya kadar imannya keyakinannya. Dan sebetulnya itu kan harus berlaku untuk semuanya, untuk kadar juga sama, untuk takdir juga sama. Nah, di mana Allah sudah berfirman demikiannya di surat Al-Qamar ayat 49. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Kemudian di surat Ar-Ra'd ayat 9 wa kullu syai'in dan segala sesuatu indahu bimiqdarin. Nah, segala sesuatu di sisi Allah itu bimiqdarin menurut takdirnya. Kemudian ayat hadis nih. Ya Rasulullah SAW bersabda innallaha qaddaro sesungguhnya Allah menakdirkan makodiro semua yang ia takdirkan. Muncul wae atuh naon takdir teh apa layeuna judulna. Sesungguhnya Allah menakdirkan semua yang ditakdirkan untuk khalaik seluruh makhluknya qabla an yakhluqas samawati wal ardi sebelum Allah menciptakan seluruh langit dan bumi bi khamsina alfasanah selama 50.000 tahun Allah sudah menetapkan semua ketetapan untuk makhluknya sebelum Allah jadi atau sebelum Allah mulai menciptakan seluruh
makhluknya, ketetapannya sudah ditulis. Sekarang berarti yang batahan jurus juga lahnya, jurus dua jurus berarti untuk melawan bisikan setan. Yang tadi percuma banyak beramal soleh juga, kalau Allah takdirkan masuk neraka, pasti kamu masuk neraka. Tenang, nggak pernah beramal soleh juga, kalau Allah takdirkan kamu masuk surga, pasti ke surga. Eta bisikan setan eta. Jadi masalahnya berarti tentu yang dibisikkan setan itu bertentangan dengan bahwa firman Allah itu selalu benar dan Allah tidak pernah melanggar janji. Dan yang kedua, sementara firman Allah selalu benar, coba lihat di Quran, Allah bicara apa, bagaimana tentang takdir. Dan janji Allah itu Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Intinya Allah berfirman dan Allah menjanjikan bagi yang beramal soleh surga. Silahkan baca, katakanlah di banyak ayat Allah berfirman demikian, dan Allah menjanjikan surga bagi yang beramal soleh. Dan Allah berfirman itu, dan Allah menjanjikan masuk neraka bagi orang-orang yang durhaka, orang-orang yang tidak taat. Itu yang Allah firmankan, itu yang Allah janjikan. Makanya itu jadi bantahan untuk melawan setan yang membisikkan demikian. Ini jurus pertamanya, sebetulnya Allah selalu benar dan tidak pernah ingkar janji. Kemudian yang kedua, kalau demikian setan itu tidak paham apa itu makna takdir menurut Al-Quran. Misalnya diantaranya yang tadinya di surat Al-Qamar ayat 49, di surat Ar-Ra'd ayat 9, kemudian dalam sebuah hadis riwayat Muslim tadi, bahwa Allah sudah menakdirkan segala sesuatu, seluruh makhluknya, untuk makhluknya sebelum itu Allah menetapkannya semua takdir untuk seluruh makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah jadi menciptakan seluruh makhluknya. Ini berarti makna qadri yang ini juga terkait tadinya karena takdir itu sebagai salah satu rukun iman. Dan iman ini tidak boleh, anggaplah tidak boleh kalau hanya sebesar debu. Iman ini harus disebutnya iman mah seperti tumbuhan atau seperti pohon. Iman itu harus terus ditumbuhkan, tong saayana diantep iman di bonsai atuh teh mah sakitu anger untung teu paeh gitu. Ya mestinya iman itu kan terus dipelihara, ditumbuhkan, dan Rasulullah sudah menyabdakan buah dari tanaman, anggapnya ini kalau tanamannya, buah dari tanaman pohon yang namanya iman itu manis luar biasa, nikmat, segar pokoknya mata. Itu yang Rasulullah juga menyebutnya manis, halawatul iman. Ya mana bisa berbuah pohon lagi ditinggal itu segede gitu kayaknya, bahkan cenderung mengering dan hampir mati. Hanya tidak matinya eta nu sebesar debu teh ya. Tapi kan satu halnya yang ini berarti ya bagaimana gitu, iman itu, iman kepada Allahnya bisa terus tumbuh sampai kepada tahap yakin. Dah ka Allah gitu, wow, tidak mengenal, tidak mengetahui Allah secara mendalam. Jadi gitu teh iman geus aya-aya we. Dan itu berlaku kan untuk semua iman yang disebut cabang-cabang iman, satuan-satuan iman. Kalau yang 6 ini kan rukunnya yang pokok gitu, yang pokok yang wajib diimani itu apa? Ada 6. Yang lainnya juga sama. Nah sekarang berarti ini maknal qadri, rada berat itu dibaca teh sigana rarasaan itu dibaca teh lebih 10 kali jangar macam lagi jangar riut macak
kieu geuningan gitu disebut takdir teh ya. Makna ini berarti makna iya tadi di surat apanya? Makna di ayat Al-Qamar. Inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadarin. Tak apa sih arti bi qadarin di ayat ini? Sesungguhnya segala sesuatunya inna kulla syai'in sesungguhnya segala sesuatu khalaqnahu telah kami ciptakan bi qadarin dengan takdirnya, dengan ketetapan sebetulnya nyaki atulah. Makna khalaqallahu kulla syai'in bi qadarin wa miqdarin. Makna dari Allah telah menciptakan segala sesuatu itu bi qadarin wa miqdarin, dengan apanya bahasa orangnya ya, terjemah harfiahnya saja dulunya. Bi qadarin teh dengan ukuran dan ketentuan. Itulah sementaranya. Nah, maknanya adalah innahu khalaqahu bi nizamin wa tartibin. Kami menciptakan semua makhluk, tadinya kami menciptakan seluruh makhluk itu bi nizamin, dengan nah bahasa orangnya nizamin teh dengan bahasa saya nu tepatnya wa tartibin, dan aturan, dengan ketentuan itulahnya dengan ketentuan dan aturan. Nah, misalnya Allah menciptakan air. Bagaimana ketentuan yang Allah tetapkan untuk air, dan bagaimana aturan yang Allah tetapkan untuk air. Itu ada ketentuan dan aturan dari Allah untuk air, dan air itu mematuhi segala ketentuan dan aturan yang Allah tetapkan untuk dirinya. Nah, kemudian ketentuan dan aturan. Kalau ketentuan dan aturan gitunya nizam wa tartib, ketentuan dan aturan. Untuk air kah, untuk api? Nah, kalau untuk pecang, kumaha diudag. Eta geus aturan, eta mah geus ketentuan. Nah, semua makhluk ada ketentuan dan aturan yang Allah tetapkan untuk masing-masing makhluk itu. Jadi disebut ini makna dari khalaqallahu kulla syai'in bi qadarin wa miqdarin. Makanya di awal tuh bi qadarin wa miqdarin itu apa gitunya terjemah harfiahnya. Ini yang maknanya bi nizamin wa tartibin. Bagi setiap makhluk itu sudah Allah tetapkan ketentuannya, wa tartibin, dan aturannya. Waju'ilat fihil musabbabatu bi qadril asbabi, dan telah ditetapkan telah ditetapkan, dijadikan waju'ilat fihi, dan Allah telah menjadikan fihi teh fi kulli syai'in, ya untuk pada seluruh makhluknya itu al musabbabatu bi qadril asbabi. Tah inti nama yang disebut takdir teh, semua akibat itu tergantung kepada sebabnya.
eta sebut takdir mah sebab akibat. Ketentuan tadinya ketentuan dan aturan. Ketentuan dan aturan dari Allah untuk masuk surga seperti apa? Masuk surga itu akibat. Masuk neraka itu akibat. Nah inilah takdir, inilah ketentuan dan aturan yang Allah tetapkan. Kalau bagi manusia itu ternyata hidupnya itu akan berakhir di surga atau di neraka. Bagaimana ketentuannya? Bagaimana aturannya dari Allah? Ternyata kan masuk surga itu akibat, masuk neraka itu akibat. Nah kalau setan berarti tadi hanya ya namanya juga memelintir dan dia bodoh kan, tidak tahu apa itu takdir. Makanya setan itu bisa mengatakan demikian. Percuma banyak beramal soleh juga kalau Allah takdirkan. Emang takdir dari Allah yang untuk beramal soleh bagaimana? Kan takdir teh ketentuan dan aturan teh mana takdir teh an-nizamu wa tartib. Jadi bahasa orang kan tertib. Lu tertib yang ikut aturan berarti. Kenapa Allah menurunkan aturan? Supaya tertib. Mengapa di perempatan jalan ada lampu merah? Supaya tertib kan, giliran gitu kan, yang dari arah mana dulu ya diaturlah dengan kalau lampu hijau kan. Coba kalau lampu merahnya padam, bagaimana lalu lintasnya? Kan tidak teratur ya. Ya ingin yang paling dulu lah semuanya gitu kan. Tertibnya ini makanya tertib itu aturan itu tah. Nizamah ketetapan, tertib aturan itu makna takdir. Kalau bagi manusia tadinya masuk surga dan masuk neraka itu kan aturan, itu kan ketetapan. Mun bocang ke surga mah tetap Allah ketetapan dan aturan dari Allahnya tidak demikian untuk binatang. Ini kan ketetapan dan aturan dari Allah untuk binatang itu tidak sampai ke surga dan ke neraka. Lu tadi metak maung bebas ya dikerekep mau pembunuhan ya dosa. Emang dosa buat pembunuhan ya ini harimau ini gugudag pocang. Padahal kenyataan lain pocang nu dikerekep ku maung lain. Kenyataan apa maung teh keburu nyelap dina pagar. Maung nih keburu nyelap dina pagar. Nepi ka era maung ge pan. Balik kita ini mana cenah pocang teh mak cicing sia lain bocang-bocang sia lain sisi gitu. Nggak ada aturannya makanya apa ya, kalau manusia kan misalnya membunuh ya itu ketetapan aturan dari Allah. Allah tetapkan itu aturan dari Allah. Allah tetapkan sebagai dosa dan ternyata perbuatan dosa inilah sebab kenapa seseorang masuk neraka. Bandingkan makanya makna takdir yang dibisikkan oleh setan dengan yang ditetapkan oleh Allah bagaimana? Kalau menurut Allah kan makanya tadi di banyak ayat dan banyak hadis takdir, ketetapan, aturan dari Allah untuk yang beramal soleh ke surga ke neraka. Kan setan membisikkan percuma banyak beramal soleh juga kalau Allah takdirkan. Iya mana takdirkan anak emang Allah takdir teh dengan arti an-nizam wa tartib. Emang ketetapan dan aturan Allah untuk yang beramal soleh bagaimana? Coba ini sekali lagi nih, setan kan membisikkan percuma banyak beramal soleh juga untuk apa? Kalau Allah takdirkan. Dengan arti yang seperti ini. Padahal kan tadi makanya jurus pertama apa yang Allah firmankan selalu benar.
apa yang Allah janjikan atau Allah tidak pernah melanggar janji. Apa sih yang Allah firmankan tentang allazina amanu wa amilu sholihat? Termasuk kan ini janji berarti, karena kan belum kan ya, ke surganya kan belum. Allah berfirman demikian, Allah menjanjikan demikian bagi yang beramal soleh, Allah janjikan surga. Tak eta ketentuan dari Allah, itu aturan dari Allah. Sementara setan tadi kan jadi terbalik. Jadi setan itu tidak paham apa itu makna dari takdir. Seolah-olah tasawuf geuningan nu siga kieu teh mikirna teh. Tasawuf juga setan mikir nanti. Dalam bab ke berapanya nanti ke depan itu judul penyakit hati kan sama kan nya. Penyakit hati nomor berapa lah gitu, itu judulnya at-tamassuku bil asbab. Hanya berpegang kepada sebab akibat. Ini jelas penyakit hati ini, mengabaikan peran Allah. Seolah-olah manusia itu kalau dia menurut perhitungannya begini pasti nanti hasilnya begini. Allah itu seolah-olah tidak ada. Hanya berpegang kepada sebab akibat. Kebalikannya, yang benar berarti tawakal. Tapi tawakal menurut orang-orang tasawuf, menurut pemahaman tasawuf, yang namanya tawakal itu hanya serahkan atau berserah diri sepenuhnya, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan tidak boleh menyimpang dari dia, dan tidak boleh berusaha. Ya, tidak boleh berusaha. Yang namanya arti kata tawakal teh ya itu tadi, menyerahkan sepenuhnya, mewakilkan, menyerahkan sepenuhnya, mewakilkan, tanpa boleh melakukan apapun. Nah ini kan sejalan dengan setan tadi. Mudah, nggak usah melakukan apa-apa, serahkan saja kepada Allah. Kalau Allah takdirkan kamu masuk surga, pasti masuk surga. Kan gitunya tadinya. Nah padahal makna takdir yang sebenarnya adalah pantas kalau hadis tadinya, dalam hadis Muslim yang tadinya innallaha qaddaro maqadiro, Allah sudah menetapkan dan mengatur, berartinya Allah sudah menetapkan ketetapan dan aturan maqadirul khalaik bagi seluruh makhluknya. Qabla an yakhluqas samawati wal ardh, sebelum Allah jadi menciptakan seluruh langit dan bumi, Allah sudah menetapkan dan mengatur calon makhluk. Nah gitu kan ya, karena belumnya Allah kan sudah menetapkan dan mengatur segala-galanya. Artinya Allah menetapkan ketetapan dan menetapkan aturan untuk seluruh makhluk yang akan diciptakannya itu 50.000 tahun sebelumnya, sebelum Allah jadi memulai menciptakan. Ketetapan dan aturannya sudah Allah buat sedemikian rupa. Tak eta maknanya teh, itu hadis eta teh. Bukannya mengatakan takdir memang kejam, maneh nu lemah gitu, lin takdir nu kejam. Sehingga membuat tak berdayo tawalakayo teh maneh nu lemah, da aturan ti Allah mah kitu. Tayanya makna takdir teh, dan menjadikan untuk seluruh makhluknya itu akibat itu sesuai dengan sebabnya. Akibat itu sesuai dengan
Sebabnya itu bagi manusia lah untuk ini kan tadi urusannya soal ke surga dan ke neraka kan setan membelokkannya kan sampai mengatakan tidak beramal juga kalau Allah takdirkan ke surga. Itu kan yang dibisikkan setan. Banyak beramal juga kalau Allah takdirkan masuk neraka. Nah, kalau sudah menyebut-nyebut soal itu artinya soal surga dan neraka, ternyata kan masuk surga itu adalah akibat. Dan masuk neraka itu adalah akibat. Jadi dua gitu ta sekarang makna takdir teh. Satu berdasarkan hadis yang tadi untuk semua ciptaan Allah sudah Allah tetapkan ketentuannya dan aturannya. Kemudian semua akibat itu sesuai dengan sebabnya. Nah, intinya kan semua makhluk kalau mengikuti ketetapan dan aturan dari Allah, ya itulah yang benar berarti kan. Manusia nanti nusuk melanggar, iya mah tadi melanggar ketentuan yang sudah Allah tetapkan bagi manusia dan aturan yang Allah tetapkan bagi manusia. Termasuk kepada itu ketetapan dari Allah, aturan dari Allah yang tidak bisa dilanggar, yang beramal soleh ke surga, kan itu ketetapan, kan itu aturan, itu kan intinya lahnya garis besarnya. Ini ketetapan dari Allah, ini aturan dari Allah, yang masuk surga itu yang beramal soleh, dan di situ kan ada sebab dan akibat. Masuk surga itu akibat, masuk neraka itu adalah akibat. Kalau masuk surga itu akibat dari amal yang sejalan dengan ketetapan dan aturan yang Allah tetapkan bagi manusia. Nah, Allah menjanjikan surga untuk yang demikian. Akibatnya masuk surga akibat asar rada ngageduk karena sirah, tapi lamun masuk neraka akibat maka rasa ata. Kenapa masuk neraka? Itu kan akibatnya. Masuk surga sama. Masuk surga akibat, masuk neraka juga akibat. Tata sekitar eta tadi disebut takdir teh nu pokona mah eta tah. Makna apa sih artinya khalaqallahu kulla syai'in bi qadarin wa maqadir. Allah menjadikan penjelasannya berdasarkan hadis Nabi yang menjelaskan. Makna dari qadarin wa miqdarin itu adalah an-nizamu wa tartib. Bagi semua makhluknya Allah sudah membuat ketetapannya dan Allah membuatkan aturannya. Dan coba makhluk yang manapun, kenapa demikian? Ya itu ketetapan dari Allah untuk misalnya tadi air. Contohnya ketetapan untuk air ya misalnya, yang kemudian ditemukan dan dibakukan lah oleh manusia. Misalnya air membeku pada suhu 0 derajat. Ini gitu itu ketetapan Allah, aturan Allah untuk air. Mendidih pada suhu 100 derajat. Bisa berubah bentuk mengikuti wadah. Itu ketetapan untuk air. Selalu kemudian air itu selalu mencari tempat yang lebih rendah. Mentak bun aya cai nanjak aneh. Itu yang kemudianlah ditemukannya, oh ternyata air itu begitu. Kenapa air demikian? Itulah ketetapan Allah untuk air. Misalnya kalau air itu mungkin ya diantaranya bisa memadamkan api, menurutnya gitu sama aturan anak. Terus dihitung di jelema mah berat jenis air sekian. Kalau benda yang berat jenisnya lebih kecil dari air dilemparkan ke air, ngambang. Pasti dia akan mengapung. Ya kayu misalnya.
Yang dilalap-lalap bagaimana? Berat jenisnya lebih kecil, pasti akan terus muncul. Bukan soal ukuran berapa besar. Kayu gelondongan juga dilemparkan ke air, tetap dia akan mengapung. Tapi kalau besi, ya kalau besi kan ya, sekecil apapun, kalau dilemparkan ke dalam air pasti tenggelam. Kalau yang berat jenisnya sama dengan air, dia akan melayang, tengapung, tenggelam. Kalau manusia beragam sih berat jenisnya. Gitu. Karena cai teh ngambang. Aya nulep. Ya. Manusia juga sama, tidak tergantung kepada seberapa besar sih. Tergantung berat jenis nawe. Oh ya itu begang ngerelep cina wah lo gendut ngambang, udah berat kena lo gendut, udah lain soal. Lain soal kilauan, berat jenis masalah apa? Coba ukur berat jenis dirinya berapa. Kalau lebih kecil dari air, gampang lah. Manusia, lamun kayu mah tadi, wah pasti ngambang, pasti mengapung gitunya di atas air. Nah itu aturan, itu ketetapan. Ini berarti kan yang difirmankan Allah dengan kata-kata sabbaha lillahi yusabbihu lillahi, semua yang ada di langit dan di bumi itu tunduk kepada apa? Ini kan sudah Allah tetapkan sejak sebelum Allah jadi menciptakan, aturannya, ketetapannya sudah dibuat oleh Allah. Dan ketika Allah jadi menciptakan seluruh makhluknya, seperti ayat tadi lah gambarannya, semua yang ada di langit dan di bumi itu semua makhluk kan. Berarti kan semua makhluk yang dimaksud, semua makhluk tunduk kepada Allah. Siga euy bieu we cai. Ya untuk api lah, untuk benda mati misalnya batu, tanah, api, udara, itu semuanya sudah ada aturan dan ketetapan bagi masing-masing. Dan di ayat barusan Allah berfirman semuanya tunduk kepada Allah. Mata can pernah aya cai nanya. Enggak, bukan begitu aturan buat saya. Kemudian kalau air gitunya dididihkan, pakailah misalnya termometer, ini sudah 100 derajat tapi cai teh can ngagolak, kalem we cai teh gitu, tidak bergejolak gitu. Tidak bergolak, cai ngalanggar aturan ya. Moal aya anu kitu teh. Nah untuk manusia apa tuh komo gitulah, apalagi untuk manusia sebagai pemeran utama sebetulnya dalam cerita kehidupan ini. Tuh, manusia itu pemeran utama, itu semuanya peran pembantu. Manusia pemeran utama kehidupan. Akan diantaranya, diantaranya kan yang menunjukkan manusia sebagai makhluk terbaik. Kemudian yang di Al-Baqarah 29 magan huwallazi khalaqalakum. Dialah yang menciptakan bagi kamu ma fil ardi, segala yang ada di bumi. Semuanya untuk manusia. Ini bagalakona tuh jelema apa? Apalagi kan masa untuk manusia enggak ada aturan dari Allah? Mustahil. Masa Allah tidak menetapkan aturan untuk manusia? Mustahil. Ya kalau tanpa aturan tadi kan bebas ya. Seperti di perempatan jalan, coba kalau yang mengaturnya kan lampu. Kita menyebutnya lampu stopannya. Yang mengatur lalu lintas di perempatan itu kan lampu stopan. Coba kalau mati. Ya mustahil bagi manusia nggak ada aturan. Nu kitu wae kudu diatur jelema mah. Padahal itu bukan urusan agama, artinya kan bukan urusan agama, bukan urusan ibadah yang terkait dengan surga atau neraka, soal lampu merah mah. Tapi tetap beda. Perlu sebetulnya ketetapan dan aturan. Mustahil Allah tidak menetapkan. Itu takdir, mustahil Allah tidak menakdirkan apa-apa untuk manusia. Mustahilnya Allah tidak menetapkan ketetapan dan aturan.
Saya lanjutkan nih dari sini. Makna Allah menciptakan segala sesuatu itu biqadarin wa miqdarin, itulah yang di ayat-ayat itu, kata itu yang dipakai, biqadarin, miqdarin atau jama maqadir, itu ayat-ayatnya yang mengatakan demikian. Nah, apa sih maknanya? Ya, Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan qadarin wa miqdarin, yaitu binizomin wa tartibin, dan waju'ilat fihil musabbabu biqadaril asbab, dan Allah menetapkan bahwa segala akibat itu sesuai dengan sebabnya. Ya, kalau tadinya sudah langsung saya bawa ke surga neraka, akibat masuk surga neraka mah, dan sesuailah dengan sebabnya, sejalan dengan sebabnya. Itu kan yang dipelintir oleh setan tadi teh. Banyak beramal soleh pun percuma kalau Allah takdirkan. Si kesebelan setan ngomong-ngomong takdir jeung apal wae. Walam yakhluk syai'an unufan bi ghairi takdirin sabikin fil ilmi wal hikmah. Allah tidak menciptakan satu saja gitunya. Allah tidak menciptakan satu pun, ciptaannya berarti Allah tidak menciptakan satu pun atau satu saja yang baru di luar yang sudah Allah tetapkan menurut ilmu dan hikmahnya, yaitu yang diterangkan di dalam hadis Nabi tadi. Kapan sih Allah membuat konsep, artinya kan mengonsep untuk, ya tadi contohnya air, nah, begini nih ketentuannya untuk air, begini aturannya untuk air. Nah, Allah membuat ketentuan dan aturannya itu kapan? 50.000 tahun sebelum jadi Allah menciptakan. Artinya segala sesuatu yang begitu Allah jadi menciptakan, gak ada yang di luar konsep perencanaan. Ya, dimana kan Allah mengonsep merencanakan penciptaan seluruh makhluknya itu berdasarkan ilmu dan hikmahnya. Itu tidak adanya walam yakhluk syai'an, tidak ada satupun yang Allah ciptakan itu baru, dalam arti bigoiri takdirin sabikin, di luar takdir, di luar apa yang sudah Allah tentukan dan apa yang sudah Allah atur, itunya yang di dalam hadis tadi itu Allah ciptakan, Allah tetapkan demikian 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan. Dan semuanya yang Allah rencanakan gitu kan ya, hingga jadi itu menciptakan sampai nanti akhir dari kehidupan ini seperti apa. Akhir teh bukan kiamat, eta mah kehidupan dunia. Akhir teh akhirat. Makanya Allah bisa menerangkan akhirat. Ya, Allah bisa kan menerangkan akhirat. Coba manusia bisa nggak menerangkan? Boro-boro akhirat, manusia menerangkan setelah manusia mati itu terus bagaimana? Tong waka jauh ke akhirat. Gak ada yang bisa menerangkan kecuali mengira-ngira, menduga-duga, mereka-reka. Kalau seseorang meninggal itu antaran paehan atau sampurna, ajeng jurigan. Itu tah cek pikiran jelema mah gentayangan itu kan menurut pikiran manusia. Ya tuh boro-boro mau nepi ka engke nerangke nanti surga neraka, wah ya gak akan sampai. Ya semuanya hanya berdasarkan ilmu dan hikmahnya. Tah eta mana takdir teh. Berbeda kan dengan apa yang dikatakan oleh setan tadi kan, seolah-olah kan jadi gitunya. Seperti kata orang tasawuf, tunggu saja keputusan Allah, udah kita nggak usah melakukan apa-apa, kan gitu sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Itu setan gitu. Setan yang demikian. Artinya manusia itu tidak bisa, malah kan tadi tidak boleh.
Karena kalau menurut tasawuf kamu sudah tawakal, kamu sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Kenapa kamu masih berusaha? Kalau begitu kamu tidak percaya kepada Allah. Setan banget dia ngomong gitu mah. Kamu kan sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Misalnya ini contohnya, kalau kamu sakit, minta serahkan kepada Allah tentang kesembuhannya kan, karena kan kita ingin sembuh, ya serahkanlah kepada Allah. Yang menyembuhkan siapa? Bakal nyakit itu pasti. Yang menyembuhkan siapa? Dokter saja mengatakan yang menyembuhkan bukan saya, kata dokternya, Allah yang menyembuhkan. Makanya sudah serahkan sepenuhnya kepada Allah. Terus kita berobat, percaya berartinya ke Allah teh. Cek si eta nu bieu tah. Cek tasawuf, persis seperti setan itu. Itu aja cara berpikir yang demikian. Tapi sekali lagi nih ya, secara utuh kalimatnya sampai demikian ya yang ada di kitab ini. Makna dari khalaqallahu kulla syai'in bi qadarin wa miqdarin. Makna Allah menciptakan segala sesuatu berdasarkan qadar dan miqdar, itulah tong diterjemah ayeuna nama. Annahu khalaqahu binizamin wa tartibin. Allah menciptakan seluruh makhluknya itu dengan ketetapannya masing-masing dan aturannya masing-masing. Dan Allah menjadikan untuk seluruh makhluknya itu hukum sebab akibat. Semua sebab itu tergantung kepada akibatnya. Sebabnya tergantung atau sesuai dengan sebabnya. Walam yakhluq syai'an unufan bi ghairi takdirin sabiqin fil ilmi wal hikmah. Tidak ada satupun yang Allah ciptakan di luar apa yang sudah Allah tetapkan sebelum, ya kan, sebutlah Allah mengonsepnya, Allah membuat konsep, Allah membuat perencanaan, itulah mungkin sebutannya untuk seluruh makhluknya, sehingga begitu jadi menciptakan sampai akhirnya akan seperti apa sih makhluk-makhluk Allah ini. Sudah ada konsepnya, sudah ada ketentuan dan aturannya. Dan itu semuanya fil ilmi wal hikmah. Itu di dalam ilmu dan hikmah yang Allah miliki. Fal maradu bi qadari aswabihi. Nah, sakit itu akibat. Ya sakit itu akibat. Ya sesuailah dengan sebabnya. Misalnya kalau ada sebabnya dulu lah yang kita sebutnya. Misalnya kalau jatuh dari sebuah pohon, dengan jatuh itu akibatnya apa sih? Banyak kan itu jadi flu, lain tina jatuh. Dor jatuh tidak takal alpukat karena tetenger, karena kuburan potong berarti tah tulang teh eta akibatnya sesuai dengan sebabnya. Tapi wa kullu wa ju'ilat fihil musabbabatu bi qadaril asbab. Nah, ini kalau terkait dengan setan tadinya ini ke hal yang lebih jauh, yaitu masuk surga itu akibat, masuk neraka juga akibat. Nggak ada yang tanpa sebab, karena Allah sudah menetapkan, tadinya membuat ketetapan, Allah sudah membuat aturan terkait dengan yang masuk surga menurut ketetapan dan aturan Allah yang bagaimana, yang masuk neraka menurut ketetapan dan aturan Allah yang bagaimana, itu tidak bisa diubah. Nah, kalau ini contoh kecil lah gitunya, misalnya sakit itu akibat, ya sesuailah dengan sebabnya. Misalnya tadi contohnya kalau jatuh dari pohon kan sebab, terus akibatnya apa? Ada wanu hayap ayah. Kan yang bunuh diri juga gitu kan,
sebabnya ditempuh, yaitu lompat dari gedung yang tinggi. Terus akibatnya apa? Setelah sampai ke bawah terjatuh. Kan matinya kan akibat dari jatuh dari ketinggian yang ketinggian sekian lah gitu. Ya iyalah tuh. Nah ini berlaku untuk semua sampai kepada gitu masuk surga dan masuk neraka itu adalah akibat, pasti ada sebabnya. Mengapa masuk neraka? Apa sih sebabnya? Mengapa masuk surga? Apa sih sebabnya? Lihat ketetapan dan aturan Allah bagaimana. Kan sangat jauh berbeda kan dengan yang dibisikkan oleh setan, nyebut-nyebut takdir tapi gitu. Itu takdir. Makna takdir dari mana? Makna takdir dari mana dengan arti demikian? Tidak beramal soleh pun kalau Allah takdirkan. Emang takdir itu apa? Takdir itu adalah ketetapan dan aturan yang di dalamnya berlaku hukum sebab. Takdir mah. Bisa tuh ngerubah takdir, wawanianan, beberanianan ngerubah takdir. Seharusnya tunduklah kepada ketetapan dan aturan. Kan tadi ayat yang tadi Allah sudah sampaikan, yusabbihu lillahi, kan eta teh semua yang ada di langit dan bumi, semua makhluk itu tunduk kepada takdir, kepada ketetapan dan aturan dari Allah yang di dalamnya terkandung hukum sebab akibat. Semuanya tunduk. Tah ayeuna coba eta teh pertanyaan kan sering aja itu dimunculkan. Boleh enggak atau bisa enggak seseorang merubah takdir? Ulah masih cilaka curang tuh. Wanian merubah ketetapan aturan dan ketetapan dari Allah. Coba aturan Allah dirubah. Sudah jelas-jelas dia itu diciptakan oleh Allah sebagai lelaki, malah melambai. Itu mengubah takdir. Gitu sih can keuna. Coba lah mulus keuna ku apasna. Itu mah wanianan merubah apa yang sudah Allah tetapkan, apa yang sudah Allah, terutama tentangnya sesuatu yang Allah tetapkan. Alah sok aya ini ketetapan dan aturan Allah kan. Bumi memiliki gaya gravitasi. Kan sok ayanya nu disebut melawan gravitasi moal bisa, moal ngelawan takdir mah ati bebeut lah tungtungna mah nugu masep karar itu teh. Ya itu melawan gravitasi anggar we labuh lah tungtungna mah. Nawal marodu biqadari asbabihi. Nah, sakit misalnya seseorang sakit pasti sesuai lah dengan sebabnya, pasti ada sebabnya. Wasyafa'u biqadari asbabihi. Yang sehat juga sama, pasti ada sebabnya mengapa sehat, mengapa sakit. Wa kadzalika sa'adatu wasyaqawah. Demikian juga bahagia dan celaka pasti ada sebabnya. Eta tentang sebab akibat nanya. Nah, di mana sebab akibat ini jangan lepas dari ketetapan dan aturan dari Allah. Jangan lepas dari itunya ketetapan dan aturan yang yang dari Allahnya, yang Allah tetapkan. Nah, kalau bagi manusia makan intinya. Bagi manusia intinya apabila melawan takdir, artinya melawan ketetapan dan aturan Allah. Melawan itu kan jadi sebab. Di mana melawan takdir, melawan ketetapan dan aturan Allah itu menjadi sebab seseorang celaka lah melawan ketentuan dan aturan Allah makalah kumaha ge. Ya pasti celaka. Melawan ketetapan dan aturan dari Allah. Tak melawan ini jadi penyebab. Dan sebaliknya kalau yusabbihu lillahi, kalau tunduk patuh mengikuti ketetapan dan aturan dari Allah, nah itu kan Allah menjanjikan dengan sebab tunduk patuh dan taat, Allah menjanjikan apa bagi yang demikian? Surga kan. Tapi yang melawan
Ya disebutnya jadi melawan ketetapan dan aturan Allah. Itu menjadi sebab kenapa seseorang celaka. Ya, bahagia dan celaka wala syai'a bil musadafati wal unufi, tidak ada kebetulan dan sekonyong-konyong. Di dunia ini tidak ada kebetulan. Di dunia ini semuanya berlaku ketetapan dan aturan dari Allah. Kan semuanya sudah Allah tetapkan ya. Semuanya sudah Allah tetapkan. Jadi tidak ada kebetulan dan tiba-tiba sekonyong-konyong tanpa ada sebab, itu nggak ada. Nah, pada aturan dan ketetapan itu ya kemudian Allah berlakukan hukum sebab akibat, makanya tidak ada kebetulan, tidak ada sekonyong-konyong, bahasa kitanya sekonyong-konyong tiba-tiba tanpa sebab, maksudnya nggak akan ada. Tidak ada kebetulan, semuanya sudah Allah tetapkan. Allah tadinya berdasarkan ketetapan dan aturan, dan di dalamnya itu berlaku hukum sebab akibat. Jadi garis besar nama kalau untuk manusia berarti Allah sudah menakdirkan, artinya Allah sudah membuat ketetapan dan aturan bagi manusia. Di dalamnya berlaku hukum sebab akibat. Yang taat kepada ketetapan dan aturan Allah, akibatnya akhir itu yang Allah tetapkan, itu yang Allah janjikan, surga. Dan yang melanggar ketetapan dan aturan Allah, itu yang Allah janjikan masuk neraka. Itulah kalau bagi manusia namanya garis besarnya gitu, terkait dengan bisikan setan yang nggak usah beramal. Kalau Allah takdirkan ke surga, maka surga lah, nggak kena yang bisa menghalangi. Kalau lah, pada setan pun baru putus asa di sebenarnya ngomong lagi, ngomong gitu nanti berengaleos ya tak kuat, cina bener nepi ka jurus ka genep nagen deh, kumasep, cek setan deh, kumasep, banyak beramal sigurnya, kalau Allah takdirkan ke neraka maka neraka, tapi berengaleos gitu nanti. Karena ini jurus terakhir setan. Kalau kemudian setan kalah, nah benar berarti setan itu tidak bisa lagi menggoda gitulahnya. Ini sudah jurus terakhir. Berarti kan manusianya yang harus paham apa itu takdir berarti. Karena kalau tidak paham apa itu takdir, nanti setan membisikkan demikian. Oh gitu ya. Nah, itu karena manusia juga tidak tahu takdir yang sebenarnya menurut Quran, tadinya menurut hadis, apa sih takdir? Karena tidak tahu demikian, ya sampai mengatakan bisa nggak ya merubah takdir? Apa kalau kita berdoa sesuatu itu bisa nggak takdir itu diubah dengan doa? Mal bisa, ketetapan aturan Allah itu sudah Allah tetapkan sejak kapan? Sebelum kamu diciptakan 50.000 tahun. Jadi benar berarti yang bertanya demikian itu tidak paham apa itu takdir. Coba pertanyaannya kan itu kira-kira bisa nggak mengubah takdir? Wawanianan juga orang berarti mengubah ketetapan dan aturan yang sudah Allah bakukan gitu kan, bahkannya sebelum Allah jadi menciptakan makhluknya etorik dirubah. Mau bisa peci orang depan sebenarnya mohon apal mah gitu kan, kalau tahu ini ternyata mana takdir itu demikian. Nah lanjutkan lagi di sini lagi nih, jadi tidak ada wala syai'a bil musadafati wal unufi, tidak ada satupun yang kebetulan atau sekonyong-konyong terjadi tanpa sebab, nggak akan ada. Itu semuanya hanya berlaku hukum sebab akibat. Nah, di mana berarti mungkin begininya, ya sebab akibat ini itu ini berada atau di atas atau dengan landasan ketetapan dan aturan dari Allah. Itu tadi sebab akibat ini itu dengan landasan ketetapan dan aturan dari Allah. Tapi mau nggak akan lepas dari sana. Semuanya pasti sesuai dengan ketetapannya, semua sesuai dengan aturannya. Yang melanggar tah nu eta teh
yang melanggar. Kalau untuk manusia disebut yang melanggar itu misalnya, bukan misalnya gini ya, apa sih ketetapan tadinya contohnya airnya belum ke manusia berarti. Bagaimana sih ketetapan dan aturan dari Allah untuk air? Ya tadi untuk bocang toge dan sebagainya lah. Eta ayo inget toge itu khawatir teh. Khawatir teh kita mau ningali toge hiji umurna pondok, hirupna bengkok. Saya tahu geus teu balik toge teh keur umurna pondok teh bengkok di dan berakhir di lalap-lalap ku tukang mie kocok. Aduh aing khawatir toge keur umurna pondok, hirupna bengkok. Ari lempeng mau diakui toge dianggap sih korek api atuh. Hari nu lempeng batu berenang mau diakui sebagai toge. Di lempeng masih korek api berarti. Ada aturannya untuk toge nubi. Aturan hirupna ponok ya gitu umurna ponok hirupna bengkok mulai toge nu lempeng. Dan berakhir di air mendidih dilalap-lalap si tukang mie kocok. Tuluy di eta di ladaan di pereumbeunana atuh peurih teh di mangkok teh toge nu kieuan peurih wayahan ada teh mah ketetapan dan aturan dari Allah tapi da toge mah taat. Emang toge sok kalau protes gitu aturan ada panjang umur teh lah rada menikmati dunia itu enggak. Toge mah aturan teh dari Allah itu teh toge teh. Dah sebut natenya lah dalam mereka napakuran gitu, dalam mereka napakuran kan Allah sudah menyatakan demikian semuanya ini ayat, semuanya ini tanda-tanda kekuasaan Allah dan ningali toge atuh kudu menang pelajaran atuh urang teh. Ningali toge teh nu kapikiran teh ngeun dahar wungkul. Tapi teu pinter-pinter. Aya diharot dulu tapi teu pinter-pinter pelajaran dari toge teh banyak atuh. Nah kitu di utara maca mah teu dibaca berarti. Aduh eta pakuran toge watir itu. Untung we toge kitu teh ikhlas toge mah. Karena dia mengikuti eta takdir dari Allah, ketetapan dan aturannya demikian. Selamat toge mah teu disiksa ku Allah. Ya kan toge mah tidak diazab oleh Allah karena dia taat. Teu sia ku Allah mah tukang mie kocok eta, tukang mie kocok nu nyiksa lah nu nyiksa toge eta. Tukang mie kocok kan toge teh ulah kaya real teh yang ngabales. Dur eta teh nu mulino ngaladaan teh kira-kira. Biko peurih toge. Waduh kepereumbeunaan toge ku cabe teh. Nah maka apa yang memaksa anggaplahnya atau ini oke deh itu masih ada di penjelasannya terkait dengan tidak ada yang mendorong seseorang untuk beramal. Nah, berarti akar dari yang namanya yang menjadi penyebab bagaimana seperti apa amal seseorang. Nah ini kembali ke penyakit hati yang paling mendasar. Apa yang diamalkan oleh seseorang intinya kembali kepada orang itu iman atau kufur yang ada di dalam hatinya. Itulah inti paling mendasar namanya iman atau kufur. Dan itu tadilah penjelasannya kalau kufur ya sudahlah amal-amalnya juga ya amal yang dilandasinya yang menjadi penyebab seseorang melakukan begini itu karena kufur di dalam hatinya. Kemudian seseorang itu beramal begini ya karena ada iman di dalam hatinya. Hanya masalahnya iman tadi itu kan bertingkat-tingkat dan terus fluktuatif. Mun keur naik sumanget karena ibadah teh lamun keur turun ream karena ibadah teh. Baru-baru sekatujuh jurus kahiji lah jeung amal sagala mending oge. Oh nya sare. Eta teh kakara jurus kahiji geus ngalepak.
Karena pertahanan dirinya lemah, imannya turun. Makanya tadi kan termasuk beriman kepada qada dan qadar harus tinggi juga, harus sampai yakin juga lah gitu ya. Bukan hanya untuk akhirat, tadi kan di ayat Qur'annya wabil akhiratihum yuqin, sebetulnya untuk semuanya harus dengan yakin, harus sampai kepada yakin. Setelah ini masih panjang nih penjelasan dalam judul ini ya, makna qadri judulnya, yaitu arti takdir itu apa. Masih panjang nih penjelasannya, juga di sini membuat nih ayat M-nya memuat ayat cukup panjang, ada 2 nih ayat yang dimuat di dalam ini judul ini.